Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini spesial sekali Bapak Ibu. Spesialnya apa? Spesialnya hari ini kita pakai opening. Dan hari ini saya ingin mengutarakan isi hati saya kepada Bapak Ibu semua. Saya sangat berbahagia sekali ya, dan saya sangat riang gembira sekali. Bapak Ibu bisa lihat dari pancaran sinar yang ada di wajah saya ini, sangat ceria sekali. Hari ini saya kenapa senang dan ceria sekali hati saya dan sangat menyenangkan? Karena saya bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu ya. Kemarin itu adalah video yang harusnya diupload di channel Sisi Lain Tumbuhan. Kalau tidak ada masalah, karena kemarin ada masalah dan kendala, makanya video kemarin saya upload di channel ini, video pertama kita. Harusnya video ini adalah video pertama kita. Artinya saya sapa dulu Bapak Ibu semuanya. Kemarin sempat pupus harapan kita untuk berjumpa kembali, bisa bercanda gurau bersama lagi. Nah, untuk channel ini Bapak Ibu semua, ada informasi penting untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu akan kedatangan teman-teman kita yang baru. Dari mana? Dari dunia perikanan ya. Baik untuk budidaya ikan konsumsi maupun juga ikan hias. Teman-teman yang baru akan bergabung bersama kita juga. Kemudian yang kedua, teman-teman dari peternakan ya. Itu juga akan bergabung. Baik itu hewan hias maupun hewan-hewan yang dibudidayakan untuk dikonsumsi ya. Jadi kita akan kedatangan teman-teman kita ini. Selamat bergabung dengan teman-teman kita ini nanti ke depannya. Ini baru di channel ini baru 2 video. Plus hari ini 2 video, dan kita masih berbicara soal tumbuhan. Nanti kedepannya saya akan membahas tentang perikanan dan peternakan ya, karena hubungannya dekat sekali antara pertanian, perkebunan maupun dengan peternakan dan perikanan, itu kaitannya erat sekali. Jadi Bapak Ibu harus membuka pintu dan memberikan ruang untuk teman-teman kita yang lain dari dunia yang berbeda ini untuk datang bersama-sama dengan kita untuk saling sharing. Saya sangat yakin Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang terbuka, orang-orang yang tidak sempit pemikirannya, orang-orang yang humble, orang-orang yang terbuka untuk siapa saja untuk mendapatkan informasi dan saling bertukar pikiran ya. Informasi ketiga, di channel ini atau di rumah baru kita ganti metodenya. Ya, metode ini adalah metode 2 arah. Ya, kita ganti metode kita yang lama di channel atau rumah kita yang lama. Di rumah baru kita ini, Bapak Ibu, kita akan terapkan metode 2 arah, diskusi 2 arah. Jadi nanti setelah saya menyampaikan materi, saya kasih kesempatan Bapak Ibu semuanya untuk nanti bisa mengisi kolom komentar. Untuk Bapak Ibu juga diberikan ruang untuk memberikan pikiran, menuangkan pikiran, ya, berdasarkan teori yang Bapak Ibu pelajari di luar dari kelompok diskusi kecil kita ini, maupun praktek-praktek lapangan atau kegiatan nyata yang sudah Bapak Ibu dapatkan hasilnya, yang berbeda dengan penyampaian kita ini, materi kita ini, diskusi kita ini. Bisa Bapak Ibu tuangkan di kolom komentar sehingga apa? Sehingga kelompok ini menjadi lebih positif, kelompok ini menjadi lebih edukatif, seperti itu ya. Jadi nanti kita terapkan 2 arah. Nanti setelah itu saya kasih kesempatan Bapak Ibu semua untuk sama-sama untuk kita memberikan edukasi dan informasi, pengalaman maupun ilmu pengetahuan yang tidak didapat di sini, supaya teman-teman semua di sini bisa bersama-sama belajar, sama-sama berdiskusi, sama-sama bisa mendapatkan pemahaman-pemahaman baru yang sangat berguna untuk kita semuanya, tidak terlepas untuk pertanian, peternakan maupun perikanan. Oke ya, saya harap informasi singkat ini bisa Anda terima semuanya ya. Kita langsung mulai saja. Hari ini kita masuk pada materi adalah tanaman dipaksa untuk dia berbuah di luar musim. Materi kita hari ini ya, materi diskusi kita. Saya angkat materi ini karena banyak sekali teman-teman yang bertanya itu. Pak, apakah benar kegiatan seperti itu, tindakan seperti itu kategorinya masuk pada penyiksaan, kategorinya masuk pada pengurusakan pada tanaman, seperti itu? Saya langsung menjawab saja secara garis besar. Metode-metode potong pucuk, pemangkasan daun, pemangkasan ranting, apalagi yang sampai mencekik batang pohon tanaman, itu kalau Bapak Ibu dicekik itu kayak gitu, sesak napas ya. Orang kalau dicekik gimana? Misalnya disuruh untuk kasih tahu rahasia atau data-data penting. Mau kasih tahu atau tidak? Mau diancam seperti itu ya. Mau kasih tahu atau tidak? Mau kasih tahu atau tidak? Terus orang tersebut nggak mau kasih tahu, dicekik dia. Ayo kasih tahu, dicekik. Oh, akhirnya sesak napas, akhirnya dia karena sudah mau mati, akhirnya dia ya udah kasih tahu aja. Dia beberkan rahasianya. Seperti itu ya. Itu penyiksaan tanaman. Seperti itu ya. Dipaksa untuk memberikan data dengan cara kekerasan, itu sama dengan kita memaksa tanaman untuk berbuah, menghasilkan hasil dengan cara kekerasan. Bebas, ada yang dililit ya. Kalau tradisional itu dililit pakai kawat, batang pohon dililit pakai kawat, ditarik sekencang-kencangnya seperti orang dicekik pakai tali itu ya. Lalu tanaman itu merasa terintimidasi, merasa terancam, mau mati dia, lalu dia berbuah. Kemudian ada lagi yang lain dengan cara pengupasan epidermi atau kulit bagian luar ya, kambiumnya dikupas ya, disayat lalu dibersihkan dengan harapan atau dengan tujuan ya, suplai nutrisi atau suplai makanan, energi pada ranting-ranting itu yang sudah dikupas kulit epiderminya bisa terputus, sehingga nanti terfokuskan pada pembungaan dan pembuahan saja. Seperti itu perlakuan-perlakuan seperti itu ya, itu saya kategorikan sebagai kegiatan penyiksaan terhadap tanaman, dan itu sangat tidak terpuji ya Bapak Ibu semua ya. Penyiksaan terhadap pohon dengan iming-iming dia harus berbuah dengan perlakuan-perlakuan yang kasar seperti itu justru berdampak buruk pada tanaman Bapak Ibu semua. Karena Bapak Ibu lagi menyiksa tanaman Bapak Ibu ya. Dia dipaksa berbuah, dia berbuah. Ada yang gagal, ada juga yang berhasil berbuah. Tetapi setelah itu tanaman itu akan berumur pendek dan dia akan menghadapi masalah yang sangat banyak. Di panen-panen berikutnya Bapak Ibu akan kesulitan mendapatkan buah yang Bapak Ibu inginkan lagi karena sudah dipaksa berbuah hari ini. Harusnya dia datang di minggu depan, kita paksa dia harus datang sekarang. Harusnya air itu matangnya 15 menit lagi, kita paksa dia untuk matang sekarang. Semua yang dipaksakan tidak akan mungkin baik ya. Saya ulangi bahasa saya, apapun yang dipaksakan di muka bumi ini tidak akan baik hasilnya. Kalau kita ikuti saja alurnya, cukup kita lengkapi apa yang dia butuhkan, akan indah pada waktunya ya, akan baik semua pada waktunya ya. Sekarang kita masuk pada ilmu pengetahuannya. Nah, tanaman itu dia berbuah ya. Tanaman ini dalam konteks materi kita hari ini tentang penyiksaan tanaman atau memaksa tanaman untuk berbuah dengan perlakuan fisik ya, perlakuan langsung manusia dengan tanaman, tanpa obat-obatan, tanpa ZPT, tanpa hormon, tanpa perlakuan kimia ya. Kita berbicara masih dalam perlakuan fisik ya. Kegiatan ini kita bisa konotasikan atau kita bisa sandingkan dengan hewan dan manusia. Sama ya. Hewan, tumbuhan, manusia sama ya. Bapak Ibu, manusia seperti kita, saya mulai dari manusia ya. Manusia seperti kita itu awal dari bayi sampai ke dewasa itu ada fase.
Sama disebut fase vegetatif, fase generatif juga, ya. Fase pertumbuhan, ya, dan juga fase dewasa, ya, fase produktif. Manusia dan hewan tidak bisa kita paksakan di usia dia belum bisa melahirkan, misalnya wanita, kita paksakan dia harus melahirkan, nggak bisa. Ya, perempuan itu di bawah usia dia apa biasanya haid pertama, ya, itu menandakan bahwa dia sudah berpindah fase, ya. Wanita itu sudah berpindah fase dari fase pertumbuhan menuju ke fase dewasa, datangnya haid itu, ya. Kalau pria ya mimpi basah seperti itu, ya. Mohon maaf kalau bahasanya vulgar, tapi saya yakin bahwa kita berbicara ilmu pengetahuan jadi tidak perlu malu-malu. Kalau pria itu mimpi basah, itu menandakan bahwa si pria itu sudah meranjak dari remaja atau dari vegetatif ke generatif, ya. Yang menandakan bahwa pria tersebut, ya, reproduksinya sudah siap, ya. Sistem tubuhnya itu semua struktur tubuhnya sudah siap untuk berkembang biak, seperti itu, ya, sudah siap untuk menikah dan memiliki anak. Sama dengan wanita. Apa jadinya kalau kita paksakan mereka berdua ini, antara pria dan wanita, dipaksakan untuk melahirkan, wanita itu dipaksa untuk melahirkan di bawah usianya? Apakah itu bukan termasuk penyiksaan? Itu penyiksaan dan itu tidak layak sekali, ya. Tidak bisa itu kita kategorikan sebagai hal yang legal. Itu ilegal itu, ya. Tidak boleh itu, ya. Begitupun dengan hewan yang Bapak Ibu mungkin peternak juga, ya. Apa saja, bisa kelinci hias, kucing hias, ya, atau misalnya sapi atau kambing, ayam. Bagaimana seekor anak ayam betina belum bisa dia melakukan perkawinan dengan ayam jantan, lalu kita paksa dia harus dikawinkan dengan ayam jantan agar dia bisa bertelur? Itu penyiksaan. Seperti itu, ya. Dan itu tidak kehewanan, ya. Kalau kita tidak manusiawi, kalau mereka itu tidak kehewanan, tidak kebinatangan lah, seperti itu, ya. Dan itu tidak layak sekali, ya. Sama dengan tumbuhan. Tumbuhan kalau dia belum masuk pada fase pembungaan atau pembuahan, belum dewasa, artinya masih membentuk akar serabut, masih membentuk ranting yang sempurna, masih membentuk lapisan kulit batang pohon yang berlapis yang melindungi dia dari segala macam bahaya dan metabolisme dia. Kemudian pertumbuhan daun yang belum maksimal, daunnya masih kecil-kecil. Bapak Ibu bisa lihat, ya, daun yang kecil dan daun yang dewasa itu beda. Dia masih pertumbuhan, istilahnya fase vegetatif. Kita paksa dia untuk berbuah, nggak akan bisa. Seperti itu. Kalaupun dia berbuah dengan terpaksa, akan berdampak buruk pada kehidupan dia di akan datang. Seperti itu, kan dia sudah dipaksa dari dini. Kalau manusia istilahnya paksa dewasa, seperti itu, ya. Itu akan berdampak buruk pada psikologi dia dan fisiknya dia. Bukan hanya mental, tetapi fisiknya akan rusak di kedepannya. Ya, kalau dia dipaksa secara dini, seperti itu, ya. Nah, makanya ada pemerhati untuk anak-anak itu, tidak boleh jualan, tidak boleh apa. Bolehlah kita kasih edukasi untuk yang dalam tanda kutip kan sekolah-sekolahan sekarang kan untuk anak-anak kita sudah bisa mengarahkan mereka pada entrepreneurship, ya. Artinya anak-anak itu bukan hanya belajar saja, tetapi dia juga bisa harus bertahan hidup, ya. Baik itu pramuka, bertahan hidup di alam, maupun bertahan hidup dari segi ekonomi, dalam tanda kutip. Sudah dilatih atau diajarkan. Bukan berarti kita paksakan, kamu harus jualan, kamu harus jual ini, jual itu, harus ngamen, harus jual kue. Enggak gitu juga. Kita kasih pemahaman saja. Mereka terjun, oh ternyata begini loh. Oh ternyata orang tua saya cari duit itu sesusah ini loh. Nah, itu edukasi. Dalam lingkup edukasi itu diperbolehkan, ya. Dalam artian anak kita diberikan metode pembelajaran seperti itu, kurikulum seperti itu, agar mereka bisa lebih baik lagi untuk kedepannya, mempersiapkan mereka ke depannya, ya. Karena dunia semakin sulit. Tetapi apa jadinya kalau kita memang paksa dia untuk bekerja, untuk menafkahi? Itu nggak bisa. Itu pemaksaan, seperti itu, ya. Sama dengan tanaman ini, masih kecil kita paksa dia berbuah, seperti itu, ya. Nah, kalau konotasinya atau materinya itu kita pertajam lagi, tanaman yang sudah dewasa, Pak, konteksnya. Tanaman sudah dewasa, dia sudah pernah berbuah. Misalnya apa? Contoh yang gampang aja, yang kita semua punya. Mangga saja, ya. Mangga rata-rata semua punya, ya, sepakat, ya. Kalau mangga itu berbuahnya kapan musimnya? Mangga itu kita mulai dari bulan apa, ya? Supaya saya kasih bulan yang rata, ya, satu Indonesia hampir sama. Kita mulai dari Oktober, ya. Mangga itu di Oktober sampai Desember berbuah, ya. Hampir seluruh di Indonesia seperti itu, ya. Kita pakai contohnya mangga lah. Mangga ini dia akan berbunga di bulan Oktober, kemudian itu sampai Desember nanti. Kemudian setelah mangga ini berbuah dan kita panen, otomatis dia harus menunggu lagi 1 tahun kemudian atau 1 musim untuk dia bisa berbuah lagi di Oktober berikutnya. Oktober 2024 dia berbuah, Oktober 2025 lagi. Kita tunggu 1 tahun lagi. Nah, kenapa ada orang yang memaksakan mangga ini harus berbuah di bulan Juli? Jadi 1 tahun 2 kali dipaksakan dengan kegiatan-kegiatan pemaksaan dan penyiksaan seperti itu. Kenapa demikian? Karena yang pertama faktor ekonomi. Faktor ekonomi gimana, Pak? Apa pemiliknya miskin? Bukan pemiliknya miskin. Karena gini, Bapak Ibu bayangkan, contohnya mangga. Dalam bulan Oktober semua orang di Indonesia ini panen mangga, perkebunan mangga dipanen semua. Hasil akhirnya karena semua panen serentak, harganya menjadi ambruk. Kenapa? Karena satu musim. Semua durian dipanen di musim yang sama. Semua mangga dipanen di musim yang sama. Semua tanaman buah musiman dipanen di musim yang sama. Akhirnya harganya anjlok. Makanya Bapak Ibu sering lihat fenomena di mana kalau musim rambutan harga rambutan murah. Tetapi kalau tidak musim rambutan, harga rambutan mahal. Nah, karena faktor ekonomi itulah, faktor perdagangan itulah, para petani dan para pembudidaya tanaman perkebunan ini memaksa tanaman-tanaman ini berbuah di pertengahan bulan yang bukan musim buahnya. Supaya apa? Kalau dia menjual mangga di bulan Juli, otomatis mangga itu mahal. Mangga siapa yang berbuah di bulan Juli? Tidak ada, hanya mangga orang ini saja yang dipaksa. Seperti itu, ya. Jadi harganya dibuat seperti itu perlakuan sehingga dia harganya bisa naik. Karena mangga dijual di bulan Juli. Belum musim mangga, sudah ada mangga, seperti itu, ya. Nah, karena alasan itulah maka timbullah pemaksaan atau penyiksaan-penyiksaan seperti ini, yang materi yang kita bahas ini. Nah, kalau kasusnya mangga yang kita omong ini, setelah bulan Desember Januari dia sudah selesai berbuah, sudah dipanen, lalu kita mau buat dia berbuah lagi setelah itu, yang nggak bisa. Seperti itu. Kenapa nggak bisa? Karena gini Bapak Ibu, tanaman itu Bapak Ibu tahu, tanaman misalnya mangga ini berbuah karena apa? Menurut Bapak Ibu karena apa? Nanti bisa ditulis di kolom deskripsi untuk kita diskusi. Mangga ini berbuah karena apa? Tanaman musiman itu berbuah karena apa? Saya mohon Bapak Ibu jangan jawab kehendak Tuhan, ya. Kita lagi berbicara ilmu pengetahuan. Karena biasanya ada yang usil, ya. Berbuah karena apa? Karena kehendak Tuhan, Pak. Kalau di luar kehendak Tuhan nggak akan terjadi.
Ya kita nggak berbicara agama, jadi kita berbicara ilmu pengetahuan. Ya, jadi jangan jawab kehendak Tuhan ya. Kalau kehendak Tuhan ya pasti kita nggak bisa berlawan ya. Memang kalau dia mau berbuat berbuat aja. Yang di sini kita berbicara secara normal ilmu pengetahuan. Nah, mangga ini dia berbuah, artinya mangga ini menyimpan semua hasil fotosintesis yang berlebih. Ya, tanaman itu berfotosintesis. Ya, Bapak Ibu hidup dari fotosintesis. Mangga ini mendapatkan sinar matahari ya dari jam berapa enaknya? Jam 7 ya, 7 aja ya. Kalau setengah 7 kan masih malu-malu ya. Kita pakai patokan jam 7. Jam 7 itu matahari sudah bersinar dan menerangi satu Indonesia ini. Ya, semua tanaman mangga, semua tanaman musiman berbuah sudah disinari oleh matahari. Otomatis tanaman sudah siap untuk melakukan fotosintesis. Fotosintesis pada tanaman itu oleh bantuan matahari menghasilkan apa Bapak Ibu? Menghasilkan oksigen. Menghasilkan apa lagi? Glukosa atau gula. Menghasilkan apa lagi? Hidrogen. Menghasilkan apa lagi? Elektron dan lain sebagainya. Ya, hasil dari fotosintesis itu. Intinya kita cukup tahu saja tanaman berfotosintesis untuk dua hal. Ya, supaya saya mempersempit pembelajaran kita ini, diskusi kita ini. Jadi, kalau tanaman berfotosintesis, dia menghasilkan dua hal. Hal pertama yang dihasilkan adalah ini dalam tubuhnya dia, kita nggak berbicara keluar ya, outputnya ya. Ini untuk kebutuhan tubuhnya dia saja. Kalau oksigen kan untuk di luar ya. Ini kita berbicara untuk kebutuhan tubuhnya dia. Jadi, setelah tanaman ini berfotosintesis, dia menghasilkan glukosa dan juga energi. Ya, kita cukup pakai 2 poin saja ya, biar memperuncing. Tanaman berfotosintesis dari pagi sampai sore tersinar matahari, dia menghasilkan dua, yaitu glukosa dan energi. Glukosa dan energi ini dihasilkan oleh tanaman, dibuat oleh tanaman dari fotosintesis untuk apa? Glukosa dan energi ini dipakai untuk bertumbuh. Ya, karena dia harus bertumbuh Bapak Ibu ya. Makanya dia melakukan fotosintesis. Nah, glukosa atau gula tadi dan energi-energi tadi dipakai untuk dia membesarkan batangnya, itu kan butuh tenaga Bapak Ibu. Menumbuhkan daun, ini ranting mau tumbuh tunas ya. Ini batang pohon mau tumbuh ranting, pecah dia tembus kulit itu. Dia butuh tenaga kan? Dia butuh energi untuk mendongkrak, untuk mendobrak, untuk menembus lapisan kulit pohon. Ini ada pohon kulitnya tebal sekali, lalu ditembusi oleh tunas untuk tumbuh ranting atau percabangan. Itu kan butuh tenaga. Daun baru yang tumbuh dari tunas untuk mekar itu butuh tenaga, ya. Bapak Ibu paham ya? Kemudian dia bergerak mengikuti cahaya matahari. Matahari dari timur, tanaman ini bergerak mengikuti matahari seperti parabola atau seperti satelit. Itu butuh tenaga. Tanaman ini menyerap air dari dalam tanah dan unsur hara dari dalam tanah, dia butuh tenaga. Ya. Tanaman ini menghadapi kekeringan, dia butuh tenaga. Tanaman ini mengolah makanan dan unsur hara, dia butuh tenaga. Intinya tanaman itu sama seperti hewan dan manusia. Hewan lari butuh tenaga. Saya omong begini juga butuh tenaga. Bapak Ibu yang mendengarkan saya, duduk dan berdiskusi juga memerlukan tenaga. Bayangkan Bapak Ibu, kita bernapas saja ini memerlukan tenaga. Jangan Bapak Ibu pikir itu kegiatan yang tidak buang-buang energi. Bernapas itu memerlukan tenaga, energi. Kalau tidak ada energi yang terlibat dalam pernapasan, kita nggak bernapas. Menghirup satu kali oksigen dan menghembuskan karbon dioksida seperti kita bernapas pada umumnya, itu energi terbakar di situ, terproses dengan cepat. Ya, jadi semua kegiatan itu melibatkan tenaga. Nah, makanya tanaman berfotosintesis untuk dia bisa ada tenaga untuk bertumbuh dan lain sebagainya, metabolismenya. Ya. Kemudian gula itu untuk apa ya? Untuk makanannya dia lagi. Untuk sumber tenaga juga bisa, untuk mengurai jadi energi juga bisa, untuk jadi sumber makanan buat dia juga bisa, cadangan makanan itu juga bisa. Jadi dia menghasilkan glukosa dan energi ini untuk dia. Nah, ketika dia memproduksi itu dari hasil fotosintesis, dia akan alirkan, tenaga ini akan dipakai, gula ini akan dipakai, semua akan dipakai terus. Nanti setelah itu, glukosa maupun energi ini berlebih. Ya, glukosa atau energi ini berlebih ya dalam tubuhnya dia. Satu hari tanaman itu memerlukan glukosa misalnya 70% ya. Kemudian dia memerlukan energi itu 65% ya. Ketika dia menghasilkan 100%, berarti lebihnya 30% untuk glukosa. Ketika dia menghasilkan satu hari ini 100% energi, berarti dia kelebihan 35% energi. Jadi glukosa lebih 30%, energi lebih 35%. Itu disimpan di mana? Itulah yang menumpuk dan akan disimpan di buah. Makanya tanaman kita berbuah. Ya, itu kalau kita berbicara dalam hal buah. Ya, kalau kita berbicara dalam hal umbi, sama ceritanya. Kalau sudah menumpuk glukosa dan energi pada tubuh tanaman ini, dia akan menyimpan kelebihannya itu di umbi. Makanya singkong itu ada umbi. Makanya bawang merah itu berumbi. Makanya bawang putih itu berumbi. Makanya kentang yang Bapak Ibu tanam itu berumbi. Nah, umbi-umbi itu atau buah-buah itu adalah glukosa atau energi yang berlebih yang disimpan oleh tanaman. Disimpan supaya apa? Supaya kita makan? Bukan. Tanaman berbuah bukan untuk Bapak Ibu makan atau panen atau jual, bukan. Dia menyimpan karbohidrat dan energi ini di dalam bentuk buah, dalam bentuk umbi, supaya apa? Supaya sewaktu-waktu dia butuhkan, dia bisa ambil. Itu gudang penyimpanan dia yang kita lihat dalam bentuk buah atau umbi. Tetapi seyogianya tanaman menyimpan untuk cadangan dia sendiri. Jadi sekali-kali kalau dia kurang, dia comot dari situ, dia ambil dari situ. Dia butuh energi untuk ini, dia ambil dari situ. Misalnya dia lagi bertumbuh, angin kencang datang seroja ya, badai ya datang, lalu pohon itu patah, tumbang. Untuk dia bisa menumbuhkan lagi, ranting-ranting yang baru agar bisa bertumbuh, dia butuh apa? Energi. Dia butuh apa? Glukosa. Yang tadinya ada di umbi, yang tadi ada di buah, dia ambil. Itu tanaman fungsinya menyimpan di situ. Yang kita kenal dengan penyimpanan musiman, yang kita kenal dengan pembuahan. Musim mangga, musim duren, musim alpukat, seperti itu ya. Yang kita kenal, manusia kenal adalah musim, berbuah, panen. Tetapi yang tanaman kenal adalah dia menyimpan. Tangkap ya maksud saya. Nah, kegiatan penyimpanan ini dilakukan kalau misalnya berlebih. Nah, sekarang kita tarik lagi benangnya ya. Apa yang menyebabkan dia bisa berlebih? Yang pertama, intensitas mataharinya full. Tanaman budidaya kita ini, mau pertanian maupun perkebunan, terpapar matahari yang cukup ya. Biasanya 8 jam ya, itu minimal.
8 jam itu artinya apa? Jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Sampai jam 2. Itu minimal. Ya, minimal dari jam 7 sampai jam 2 siang itu minimal. Tetapi tanaman tidak butuh minimal, tanaman butuh maksimal, yaitu jam 3, jam 4, jam 5, jam 6. 12 jam. Dia butuh dari jam 6 sampai jam 6 lagi untuk intensitas matahari. Artinya itu ideal untuk dia, ya. Tanaman yang terpapar matahari dari pagi jam 6 sampai jam 6 sore terbenam, maka dia otomatis akan normal pembuahannya, tidak akan terhambat. Begitupun sebaliknya, tanaman yang mendapatkan intensitas matahari yang sedikit, Pak, saya tanam duren, Pak, baru tingginya baru sekitar hampir 2 meter. Tetapi di sebelah itu ada tembok tetangga atau rumah tetangga di situ. Jadi mataharinya kena mungkin ya 2-3 jam saja, maka akan bermasalah nanti pada pembuahannya. Karena fotosintesis tidak maksimal. Dia bagaimana mau berlebih energi, mau berlebih glukosa. Orang masak untuk tubuhnya dia saja kurang. Makan untuk tubuhnya dia saja kurang. Energi untuk tubuhnya dia saja kurang. Apalagi dia mau menyimpan. Untuk tubuhnya dia keperluan glukosa sebagai makanan dan energi saja kurang. Boro-boro dia mau simpan di buah. Akhirnya banyak kasus durian sudah 5 atau 7 tahun belum berbuah. Ya karena itu faktor pertama, matahari harus full. Supaya apa? Supaya dia bisa berfotosintesis yang banyak. Supaya dia bisa menghasilkan glukosa kalau bisa berlebih yang banyak. Jadi patokan buah Bapak Ibu berbuah lebat, itu patokan diambil dari seberapa besar atau seberapa lebihnya glukosa dan energi. Tangkap ya maksud saya. Semakin banyak glukosa dan energi yang berlebih yang tidak dibutuhkan oleh tanaman, maka semakin banyak juga buah. Misalnya saya kasih angka matematika biar kita mudah. Tanaman memerlukan glukosa 10%. Tanaman memerlukan energi 10%. Kalau dia menghasilkan dalam satu hari 100% glukosa, berarti dia simpan 90%. Buahnya bisa penuh itu satu pohon. Kalau dia menghasilkan energi satu hari 100%, berarti bisa penuh juga karena energi yang dibutuhkan cuma 10. Celakanya adalah tanaman memerlukan 10% glukosa, tetapi tanaman itu hanya mampu menghasilkan 8%. Masih minus di situ 2%. Boro-boro mau lebih, boro-boro mau disimpan, orang untuk dia saja masih kurang. Nah, dari apa? Dari matahari tadi. Kemudian matahari ini tidak bisa bekerja sendiri. Jadi kalau tanaman terpapar matahari, fotosintesis terjadi segitu aja, enggak. Perlu ada asupan yang lain, komponen yang lain. Karena fotosintesis bukan hanya matahari yang bekerja terlibat situ. Ada lagi yang disebut dengan H2O atau air. Air juga berpengaruh di situ, unsur hara berpengaruh di situ. Nah, dalam hal apa Pak unsur hara berpengaruh? Saya kasih contoh yang gampang saja, misalnya kalsium dan mangan. Bapak Ibu pernah dengar unsur hara makrosekunder seperti pupuk kalsium maupun pupuk mikro seperti mangan? Bapak Ibu pernah dengar? Mangan dan kalsium itu nanti dia bekerjanya di fotosintesis. Bekerjanya di mana? Begitu akar itu menyerap air atau H2O yang bekerja untuk memecah H dan O itu. H2O itu Bapak Ibu tahu ya, air itu H2O ya. 2 atom H dan 1 molekul air. Dan 1 molekul oksigen. Jadi 2 atom H plus 1 molekul oksigen digabungkan menjadi H2O. Yang memecahkan itu apa? Karena tanaman kan butuh hidrogen. Oksigen tidak dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Tanaman hanya butuh hidrogen. Jadi kalau akar menyerap H2O, yang tanaman lihat, saya mau H2-nya. Saya mau H2-nya. O-nya saya nggak butuh. Jadi tanaman berpikir, gimana caranya agar akar menyerap H2O, yang saya ambil cuma H2, tapi O-nya saya buang. Gimana caranya ya? Nah, caranya adalah dia menyerap mangan. Lalu mangan dan kalsium. Hai tanaman, kami berdua mampu memisahkan antara H2 dan juga oksigen. Kami berdua mampu. Oh gitu ya? Ya udah, kalian saya serap. Seraplah mangan dan mangan dan kalsium oleh akar. Masuklah mangan dan kalsium di dalam tubuh tanaman. Setelah mangan dan kalsium masuk, begitu airnya masuk, mangan dan kalsium langsung memecahnya. Tak, seperti itu. H2, 2 atom H, hidrogen dipisah, kemudian 1 molekul oksigen terpisah. Seperti itu ya. Nah, 2 atom hidrogen ini yang dimanfaatkan oleh tanaman untuk membuat ATP. Nah, ATP itu nanti sumber energi untuk dia metabolisme. Nah, itu panjang lagi ke sana. Nah, kita nggak usah sampai di sana ya. Yang penting Bapak Ibu tahu dasar-dasarnya. Nah, itu yang tadi saya bilang, banyak komponen seperti air, unsur hara, itu semua berperan dalam fotosintesis. Kalau semua unsur hara untuk berfotosintesis itu Bapak Ibu sudah hadirkan, artinya pemupukan yang seimbang, kemudian pencahayaan matahari itu baik, kemudian penyerapan air itu bagus, artinya Bapak Ibu tidak telat menyiram atau tanaman tidak dehidrasi, tidak kekeringan, airnya lancar, tidak banyak juga ya, lancar, berarti fotosintesis akan berlangsung dengan baik. Kalau fotosintesis berlangsung dengan baik dengan melibatkan matahari yang cukup, penyiraman yang cukup, unsur hara yang cukup, maka penimbunan atau kelebihan glukosa meningkat atau sedikit? Ya pasti Bapak Ibu akan jawab meningkat sekali. Kalau penimbunan yang meningkat, berarti buahnya meningkat juga. Jadi kalau buah mau banyak itu, Bapak Ibu kronologinya seperti itu. Jadi kita jangan bilang kasih pupuk buah, kasih pupuk nanti buah lebat. Mana ada? Itu kan akal-akalan saja. Nah, rentetannya seperti itu. Jadi sekarang Bapak Ibu sudah ada pemahaman bahwa oh ternyata selama ini tanaman itu berbuat, kronologinya seperti itu ya Pak ceritanya. Ya, kronologinya ceritanya seperti itu. Sama seperti saya tadi omong soal manusia dan hewan, tidak bisa kita paksa seperti itu ya. Karena apa? Karena belum terbentuk ya. Tanaman itu dia mau berbuah, ada fasenya, ya, ada masanya. Di saat dia sudah sampai di masanya, dia sudah tercipta semua sel-sel untuk pembuahan, maka dia akan berbuah. Itu yang disebut dengan generatif. Tetapi kalau dia belum tercipta semua itu, belum lengkap, artinya komponen selnya belum lengkap, maka dia belum bisa. Misalnya, kita manusia, laki-laki dan perempuan belum sampai di masa puber, belum sampai di masa generatif, ya. Kita masih di vegetatif, ya. Kita nggak akan bisa, karena kita nggak bisa. Kita memiliki kelamin, tapi kita tidak bisa bereproduksi. Seperti itu, kita tidak bisa mendapatkan keturunan, nggak bisa, karena
kita belum terbentuk secara utuh, secara dewasa, seperti itu, fisikal kita belum dewasa. Tanaman pun sama, dia belum bentuk segala macam itu belum terbentuk sempurna. Jadi kita paksa dia berbuah nggak bisa. Kalaupun dia sudah berbuah, Bapak Ibu, sudah pernah berbuah dan Bapak Ibu mau paksa seperti kasus kita ini, mau dipaksa untuk dia berbuah, maka itu artinya dia sementara dalam tengah musim itu kan tanaman sedang memberikan dia makanan untuk dirinya dia sendiri, untuk tumbuh, untuk hidup. Kemudian sedang memberikan dia energi untuk dia bisa bertumbuh lagi, regenerasi sel dan lain sebagainya. Pada saat dia sibuk untuk berfotosintesis dan mengisi semua kebutuhan dia berupa glukosa dan energi, Bapak Ibu potong di tengah jalan. Tujuan dia, kamu jangan menyehatkan tubuh kamu jangan makan, kamu jangan ada energi, semua energi kamu kepake buat berbuah. Nah itu kan pemaksaan itu. Jadi kalau pemaksaan itu Bapak Ibu terus lakukan, maka tanaman akan berbunga. Ya Bapak Ibu akan senang, perlakuan yang saya lakukan berhasil. Tetapi perlu Bapak Ibu catat, kita ambil patokan mangga ya. Di bulan Juli Bapak Ibu paksa perlakuan kasar atau kekerasan seperti itu dan mangga itu berbuah. Memang tidak sebanyak buah musiman dia, ya tidak sebanyak kalau dia berbuah pada musimnya di Oktober. Dia sudah berbuah, ya walaupun sedikit dia berbuah. Begitu masuk Oktober, dia buahnya lebih sedikit lagi dari itu. Yang padahal aturannya bulan Oktober itu, ya Bapak Ibu panen buah mangga sebanyak-banyaknya. Karena penimbunan selama 1 tahun, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan penimbunan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit dan 1 tahun itu pohon mangga berbuah lebat. Sekarang Bapak Ibu masih timbun sedikit, Bapak Ibu sudah paksa timbunan yang sedikit itu harus berbuah. Ya hasilnya apa? Sedikit. Dia dipaksa untuk sedikit dan bukan hanya karena patokannya kita memaksa dia berbuah dan hasilnya sedikit. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah kita mengganggu proses metabolisme tubuhnya dia. Harusnya dia bertumbuh, kita paksa, kita potong, kita tunda, kita delay, kita tahan dia, kita larang dia. Jadi pada saat Bapak Ibu kasih perlakuan seperti itu untuk memaksa tanaman berbuah di luar musim, sama halnya Bapak Ibu memaksa dia untuk hidup, untuk berkembang. Akarnya dia pakai energi ini, dia mau gini, Pak, energi ini saya mau pakai untuk mau tumbuhin akar yang bagian sana tuh Pak. Saya mau pakai untuk itu. Enggak usah tumbuhin di sana. Pak, ini glukosa ini saya pakai untuk mau tumbuhin ini Pak, untuk mau regenerasi ini Pak. Enggak boleh, biar aja itu rusak. Yang penting kamu berbuah. Jadi semuanya difokuskan pada buah. Akhirnya akar yang mau tumbuh di sana, tumbuh enggak? Enggak tumbuh. Bagian sel yang tadi rusak di sini, terinfeksi di sini, mau dipulihkan, mau disehatkan, mau diregenerasi, nggak bisa karena fokus pada buah. Akhirnya semua kebutuhan dia, tubuhnya dia tidak kita pikirkan, dia menjadi merana dan rusak, tetapi kita fokus pada buah. Setelah dia berbuah, tanaman itu merana. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita baru berbicara soal fisik ya, perlakuan fisik terhadap tanaman yang kita paksa, tanaman musiman yang kita paksa untuk dia berbuah. Nanti besok ya, biar saya kalau kasih materi, biar kita selesaikan, biar tidak ada timbul pertanyaan ini dan itu, kita kupas tuntas, kita telanjangi lah istilahnya ya. Besok kita masuk pada perlakuan kimia, hormon, CPT dan lain sebagainya. Konteksnya masih sama, tetapi bukan fisik mengupas kulit, mencekik atau apa segala macam, atau mempruning pucuk daun, tunas daun dan lain sebagainya. Bukan. Besok perlakuan kimia, karena banyak juga yang kasih perlakuan kimia. Nanti besok kita bongkar itu, kita kupas lagi itu ya. Nah, sekarang sudah selesai materi kita. Bapak Ibu nanti kalau punya pengalaman pribadi, punya teori-teori lain atau materi-materi lain yang tidak didapatkan di sini, bisa kita berdiskusi di sini. Karena apa Bapak Ibu? Satu saja teks yang Bapak Ibu tulis di komentar berisi tentang informasi. Walaupun menurut Bapak Ibu, ini sederhana kok informasi ini, apa iya bermanfaat? Itu sangat bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Seperti itu ya, itu sangat bermanfaat. Seperti contohnya kemarin, saya udah bilang kan KCL itu rasanya asin. Pupuk KCL itu rasanya asin. Ya kan banyak juga yang belum tahu kan kemarin itu kan. Oh gitu ya Pak, KCL itu rasanya asin. Emang saya mau coba jangan jilat, memang dia asin KCl itu ya kan, satu atom periodik dengan natrium klorida. Mereka sama-sama asin ya, sama-sama sifatnya garam dan rasanya asin. Dia tidak perlu dijilat. Kalau kemarin saya tidak ungkapkan itu kan menurut saya kan itu ya, materi remeh-temeh, nggak perlu ngomong juga, orang kayaknya udah tahu juga. Tapi kan banyak Bapak Ibu, oh saya baru tahu Pak ternyata KCl itu rasanya asin. Itu yang tadi saya bilang, sekecil apapun informasi yang Bapak Ibu berikan itu belum tentu kecil, bisa jadi berdampak besar untuk orang lain ya. Oke, diskusi kita dua arah, silakan tulis komentar, kita berdiskusi. Ada bukan hanya informasi ya. Kalau ada yang salah dalam penyampaian saya, atau ada yang keliru atau tidak sempurna atau tidak lengkap, Bapak Ibu juga bisa lengkapi. Karena ini dua arah, seperti itu. Dan itu saya tidak bisa komplain karena saya sudah membuka itu. Saya harus fair, saya harus terbuka, seperti itu ya. Biar apa? Biar kita lengkap, biar kita komplit. Karena di sini bukan ruangan kelas Bapak Ibu, saya dosen, Bapak Ibu mahasiswa, atau saya guru, Bapak Ibu murid. Tidak ada dosen dan murid, mahasiswa, tidak ada guru dan murid di sini Bapak Ibu. Kita semua sama, kita sedang berdiskusi. Materi yang saya sampaikan ini materi umum, seperti itu yang saya sudah tahu lalu saya berikan kepada Bapak Ibu. Mungkin juga Bapak Ibu lebih tahu banyak dari saya tentang materi ini. Yaitu maksudnya kita berdiskusi, seperti itu. Jadi tidak ada kegiatan belajar mengajar sini. Kita kerja kelompok istilahnya. Guru kasih kita tugas lalu kita sedang sharing-sharing. Gimana Bapak Ibu? Kita jawaban nomor 1 apa nih kira-kira? Nah, kita sedang diskusi, seperti itu ya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, kurang lebih seperti itu saja. Besok kita masuk di materi penyiksaan cekik-cekik tanaman lagi, dalam tanda kutip cekik pakai kimia. Sampai jumpa, dan akhir kata saya ucapkan tetaplah Anda selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap hari.